Hai teman-teman, sebelum ibadah, yuk perhatikan yang satu ini. Satu, berbaju rapi. Pastikan sudah mandi, gosok gigi, dan pakai baju yang rapi. Dua, jaga sikap dan tidur dan main, ikut nyanyi dan bernari. Tiga, saat firman, dengar-dengaran sama firman Tuhan dan duduk yang rapi. Oke, bye-bye. Kak Carla, apa kabarnya? Baik dong, Kak Karen gimana kabarnya? Luar biasa juga, Kak. Kira-kira adik-adik di rumah gimana ya Kak kabarnya? Aduh, penasaran banget. Apa aku tanya ya, Kak? Iya Kak, kita tanya. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Loh, kok gak ada yang jawab sih, Kak? Iya. Coba Aku deh tanya tanya lagi lagi kali ya. ya. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Luar biasa! Kita ada yang jawab, Kak. Yeay! Harus luar biasa ya, Kak? Iya dong, kabarnya. Kak. Hari ini kita mau ngapain, Kak Carla? Kita mau memuji Tuhan. Bener, untuk itu sebelumnya kita berdoa dulu ya, Kak ya. Iya. Yuk adik-adik yang di rumah, semua lipat tangannya, tutup matanya, bersikap yang bagus ya. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami boleh diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online separuh minggu pada minggu ini. Ya Tuhan, berkati Tuhan supaya adik-adik dapat fokus mendengarkan, supaya adik-adik juga tetap selalu semangat dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan Yesus dan sertai adik-adik selama ibadah berlangsung dari awal hingga akhir ya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Carla, kita mau nyanyi lagu apa nih, Kak, yang pertama? Nyanyi lagu apa tuh ya Kak? Yang apa tuh yang Tuhan panggil nama kita tuh? Apa? Dengar dia panggil nama Iya. saya. Nama adik-adik, nama aku, nama Kakak. Iya bener. Tapi adik-adik di rumah mesti bangkit berdiri dulu nih Benar. Kak. Jadi adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan ya, Kak ya. Iya Kak, bener banget. Oke. Udah semangat ya, adik-adik?
Tahu nggak kak, sobat kita yang nggak pernah ninggalin kita yang paling setia tuh siapa? Iya, aku nggak tahu banget kak. Kita nyanyi lagunya ya. Oke, semangat adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku
mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka kelimpahan berkat daripada-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak-kakak di sini. Biarlah Tuhan berkati, biarlah firman-Mu ini bisa kami tanam di dalam hati kami dan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati supaya adik-adik di rumah bisa duduk diam, bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Halo adik-adik, nah hari ini tuh kan hari terakhir nih di bulan Januari kan, udah minggu terakhir, hari terakhir juga nih bulan Januari. Nah untuk menutup bulan ini, bulan pertama di tahun yang baru ini, tahun 2021, kakak pengen ngingetin lagi nih satu hal, yaitu tentang teladan, tentang iman. Nah kalau yang kemarin-kemarin kan kita udah dengar teladan tentang perkataan, perbuatan, ataupun kasih. Nah kali ini kakak bakal cerita tentang iman. Nah tokohnya ini salah satu favorit kakak nih, yaitu orang yang Tuhan percaya untuk pertama kali. Nah namanya tuh siapa? Pokoknya dia juga ada lagunya nih. Nah nama tokoh kali ini adalah Abraham. Nah tapi kita akan bahas dia ketika namanya itu masih Abram. Jadi adik-adik, cerita kali itu agak awal-awal nih, masih awal-awal ketika dari Ishak tuh belum lahir. Jadi kali ini kakak pengen jadi bagi jadi dua part gitu. Yang pertama itu sebelum Ishak lahir, nah yang kedua nanti setelah Ishak lahir. Nah yang pertama itu Abraham ini orang yang mungkin bisa dibilang tuh orang kaya, orang yang dihormati di zamannya. Pokoknya kalau misalnya sekarang tuh mungkin dia tuh kayak pengusaha sukses gitu kalau zaman sekarang. Cuman kalau zaman dulu dia tuh dihormati misalnya di tempat kelahiran dia, di tanah dia tuh dia dihormati dan dia itu taat banget sama Tuhan. Nah makanya sekarang kan kita kenal kalau Abraham itu adalah bapak dari segala bangsa-bangsa kan, karena Tuhan tuh sayang banget sama dia. Nah kasusnya kali ini tuh karena kita tadi bilang tema kita adalah iman. Nah kasusnya itu si bapak Abraham kita, kesayangan kita ini, dia itu sebenarnya kan gak punya anak, adik-adik. Jadi sebenarnya itu kalau misalnya kita lihat dari kacamata duniawi, misalnya kita ke dokter gitu ya, kalau misalnya kita udah di atas 50 tahun, di atas 50-60 tahun kita ke dokter, terus kita bilang, dok, aku mau punya anak dong. Nah kalian tuh bisa diketawain tuh sama dokter karena nggak bisa lagi di atas 50 tahun tuh. Nah apa yang lucu dari part 1 ini yang yaitu adalah ketika Abraham tuh umurnya 75 tahun. Tadi kakak bilang ya, 50 sampai 60 kalian datang ke dokter pengen punya anak, kalian bisa diketawain sama dokternya. Tapi si Abraham itu umur 75 tahun nih. Terus Tuhan bilang, Abraham, orang anak yang aku kasihi, kamu pergilah ke tanah yang sudah aku janjikan. Nah, di sini adalah hal yang lucunya lagi nih adik-adik. Jadi kalian tuh disuruh pergi nih sama suara yang kalian nggak tahu itu suara siapa. Kalian disuruh pergi. Kayak kamu pergi ya. Nah, tapi kamu cuma disuruh itu doang, kamu tuh nggak tahu. Dia cuma bilang, pergilah ke tanah yang aku janjikan. Nah, dengan luar biasanya Bapak Abraham kita bilang, baiklah Tuhan. Jadi dia menuruti kata-kata itu tanpa ada basa-basi atau ada negosiasi atau menentang sama sekali, dia ragu ataupun apapun itu yang berbau-bau menolak, enggak. Tapi Bapak Abraham langsung mengiyakan suara itu. Jadi dia langsung siap-siap, langsung kemasin semua kekayaannya, orang-orangnya, istrinya, si Sarah, dia langsung cus jalan. Nah, tapi si Bapak Abraham ini nggak tahu dia harus kemana. Dia pokoknya jalan aja deh. Tuhan nanti mau bawa aku kemana, ya udah. Yang penting aku ikut Tuhan aja. Tuh Bapak Abraham itu namanya iman adik-adik, percaya akan sesuatu yang nggak kita lihat. Karena dari saat itu tuh Bapak Abraham tuh nggak lihat ada Tuhan Yesus. Dia cuma dengar doang suara yang dia itu percaya kalau itu suara Tuhan, dan dia ikutin tanpa ada rasa ragu sama sekali dalam hatinya. Nah, ketika dia udah mulai jalan, Bapak Abraham itu jalan tuh bukan cuma kayak sekeluarga sama istri sama pembantu 1-2 biji, enggak adik-adik. Dia tuh jalan tuh bisa seabrak-abrak tuh, rombongan dia tuh panjang gitu. Karena dia tuh orang kaya, tadi kan kakak bilang, jadi hartanya banyak, pembantunya banyak. Jadi dia jalan tuh sebenarnya ribet adik-adik, tapi dia sekali lagi mau melakukannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, yang lebih
sesuatu lagi buat kakak dengan ketaatannya Abraham tadi, dia itu dikaruniai Tuhan. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, di umur 75 dia mendapat janji Tuhan kan. Nah, di umur 100 tahun akhirnya Tuhan menggenapi janjinya tersebut kepada Abraham, yaitu mempunyai anak. Nah, saat itulah si Sarah melahirkan anaknya yang kita kenal namanya Ishak. Nah, Ishak itu lahir di saat usia Abraham 100 tahun. Yang tadi kakak bilang apa? 75 dijanjiin, Tuhan kasih 100 tahun. Nah, berarti kira-kira berapa tuh rentannya? Jadi 100 dikurang 75 berapa yo? 100 dikurang 75. Nah, 100 dikurang 75 itu 25 dikali. Jadi janji Tuhan yang pertama-tama Tuhan kasih tahu sampai Tuhan genapi itu jaraknya 25 tahun. Tuh, kalian yang baru minta sama orang tua terus besoknya nggak dikasih langsung marah-marah, awas ya kalau kakak lihat ini lagi setelah kalian dengar. Nggak boleh kayak gitu. Abraham nunggu 25 tahun. Itu kalau kamu nunggu 25 tahun, kamu dari SD sampai kuliah juga belum tentu dapat. Tapi Abraham apa? Abraham sabar, Abraham gak pernah nagih. Pokoknya Tuhan mau apa, aku ikut aja. Nah, itu part 1 ya. Kita udah lihat banyak banget taatnya iman Bapak Abraham. Dari dia pergi tanpa dikasih peta, tanpa dikasih map, GPS, Google Map gak dikasih. Pokoknya udah Abraham, kamu pergi aja. Pokoknya aku yang tuntun. Terus dia memegang janji Tuhan akan diberikan keturunan, sabar sampai 25 tahun, nggak pernah nagih-nagih janji Tuhan. Pokoknya aku percaya sampai saat itu, sampai umur dia 100 tahun itu. Nah, kita lanjut ke part kedua dia kan ya. Ingat tadi ya, dia pergi tanpa ragu-ragu menunggu janji Tuhan 25 tahun. Nah, setelah itu lahirlah tadi kan Ishak. Dia tumbuh gede. Nah, ada sesuatu lagi yang Tuhan mau tunjukin nih ke adik-adik sebenarnya secara tidak langsung. Tuhan mau tunjukin kalau Bapak Abraham itu benar-benar hebat. Nah, Tuhan juga mau kita jadi Bapak Abraham karena kita tuh anak-anaknya. Jadi Tuhan mau tuh kita sebagai anak-anaknya nih harus seperti Bapak Abraham kita dan juga seperti Tuhan Yesus Bapak kita semua. Nah, maksudnya di sini adalah ketika Ishak itu berumur beberapa belas tahun gitu ya masih kayak adik-adik itulah, masih kecil, tapi dia tuh udah taat sama orang tuanya. Dia ngikutin bapaknya kemana-mana, bapaknya suruh apa, orang tuanya suruh apa, Ishak tuh selalu ngikutin tuh. Adik-adik juga harus ngambil contoh dari Ishak, dia tuh taat sama orang tuanya. Tapi ada suatu ketika Bapak Abraham tuh mimpi. Terus di mimpi itu bilang, Abraham, kamu persembahkan anakmu di atas bukit itu. Ketika itu apa yang adik pikirkan? Nih, kakak kasih tahu ya, Bapak Abraham udah nunggu 25 tahun. Nunggu Ishak ini 25 tahun lamanya. Terus Tuhan kasih, tapi beberapa tahun setelah dia mendidik Ishak, penyayang Ishak itu, Tuhan malah minta ambil dengan cara dikorbankan. Apakah Bapak Abraham ragu-ragu? Apakah dia bernegosiasi? Apakah dia nolak? Jawabannya enggak sama sekali adik-adik. Dia langsung, oke Tuhan. Dia langsung terima tanpa ada kayak gak bisa Tuhan, tanpa ada negosiasi sama sekali. Dia langsung oke Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Kira-kira gitulah. Pokoknya Tuhan mau apa, kita sikat. Kalau kata Bapak Abraham gitu. Nah, setelah itu Bapak Abraham tuh langsung jalan ke bukit yang Tuhan tunjukkan. Nah, tetapi si Ishak itu dia taat. Dia cuma bilang, Bapak Abraham bilang ke Ishak, ayo nak kita persembahkan korban bakaran pada Tuhan. Tapi Ishak sadar karena Abraham itu cuma bawa dua bujangnya atau dua pembantunya laki-laki, dirinya dia, terus keledainya atau kudanya, pokoknya zaman dulu ya. Sama Ishak sebenarnya berpikir, aduh ini mau korbanin siapa? Kok cuma bawa kayu doang, cuma bawa orang, korbanin siapa? Tapi Ishak diam, dia ngikut aja. Mereka berdua adalah keluarga yang hebat menurut kakak ya pribadi. Mereka jalan ke bukit ya, kalau nggak salah di daerah Amora itu gitu, kalau kakak nggak salah. Nah, ketika sampai di sana, yang bikin kakak terkejut adalah ketika mereka mempersiapkan mezbah itu ya, mereka siapin mezbah, kayu-kayunya ditata. Nah, ketika itu si Bapak Abraham itu mengikat si Ishak, karena kan tadi suruh dikorbankan. Ishaknya diikat, habis itu ditaruh di atas kayu-kayu bakaran itu. Yang luar biasa lagi adik-adik, Ishak itu enggak memberontak sama sekali. Ishak kayak kalau misalnya kakak ilustrasi itu, Ishak ngomong gini,
aku tahu bahwa kalau misalnya Tuhan yang meminta ini, jadi aku tidak akan pernah membantahnya. Jadi Ishak udah kayak punya firasat, oh Tuhan yang suruh, apapun yang akan kulakukan walaupun itu mengorbankan diriku sendiri. Keluarga yang benar-benar menurut kakak tuh hebat banget, dan itu membuat Bapak Abraham tuh semakin sedih, tapi benar-benar tidak ada satupun keraguan. Ketaatan Abraham sama Tuhan tuh luar biasa banget. Kakak kasih jempol. Dia benar-benar udah ngangkat pisaunya, mau langsung dibunuh istilahnya, mau langsung dikorbanin si Ishak ya. Tapi kemudian Tuhan tuh kalau kita tuh bilang tergerak hatinya, tersentuh gitu kan. Dibilang, Abraham hentikan, jangan sakiti anakmu yang kau kasih itu. Nah akhirnya Tuhan tuh menyediakan domba gitu. Di dekat situ tuh ada domba yang kelilit ini tanduknya tuh kelilit gitu sama tumbuhan. Nah kata Tuhan, korbanin itu jangan anakmu. Nah di sini sebenarnya kalau misalnya kita kasarnya tuh Tuhan tuh pengen tahu Abraham ini setaat apa sih sama aku. Karena kan Abraham nunggu tadi ya, nunggu lama banget kan, 25 tahun dia nunggu anak. Nah Tuhan mau tahu Abraham setelah dikasih berkat ini, kita katakan Ishak ini sebagai berkat ya. Udah dikasih berkat, apakah dia udah habis itu lupa sama Tuhan. Nah ini yang sering terjadi adik-adik sama kita. Kadang-kadang kita tuh lebih gampangnya nih, adik-adik tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan besok aku mau ujian, kasih aku nilai yang bagus ya Tuhan. Nah besok ujian, klub adik-adik dapat 100 nih, katakan adik-adik ulangan dapat 100 nih, ujian dapat 100 ya. Terus kalian mata pelajaran yang lain berdoa juga terus, jadi rata-rata nilai kalian tuh bagus, terus kalian ranking di kelas nih kan. Habis itu kalian dapat hadiah dong otomatis dari mama papa, atau dapat pujian gitu, atau dapat sesuatu yang positif dari orang-orang di sekitar kalian. Nah habis itu kalian seneng dong, itu berkat Tuhan. Ataupun ada adik-adik yang merasa, oh aku karena belajar, setelah itu kalian udah gak berdoa lagi, kalian udah merasa hebat dengan kemampuan diri kalian sendiri. Itu yang pengen Tuhan uji adik-adik. Jadi jangan pernah kalian merasa, aduh kok Tuhan kayak gini ya. Nggak boleh, kalian tuh masih panjang jalannya. Kakak tahu, kakak selalu doain kalian tuh selalu jadi orang berhikmat, beriman. Karena kakak tahu kalian tuh masih mungkin dengan cerita ini kalian tuh, kakak tuh mau nyadarin kalian kalau setiap Tuhan kasih berkat, jangan kalian pikir wah istilahnya perjalanan kalian udah selesai diberkat. Itu enggak, Tuhan akan terus kasih berkat kepada orang yang terus bersyukur, enggak pernah lupa diri. Adik-adik tahu, oh ini Tuhan Yesus yang kasih, oh ini Tuhan Yesus yang kasih. Dan kakak mau bilang, ketika kalian taat ngikutin apa aja, mungkin banyak dari kalian, kak aku nggak bisa kak. Kakak tahu, kakak juga pernah kayak gitu, perasaan kayak aduh kok mama galak bangetnya. Nah kalau kalian udah mikir sesuatu kayak gitu, kalian harus lihat lagi, aku udah jadi anak baik belum ya buat mama, aku udah jadi anak yang nurut gak ya, taat ya enggak sama mama. Kalau kalian gak bisa taat sama orang tua kalian yang kalian lihat bentuknya nih, gimana kalian mau taat sama Tuhan Yesus yang udah berkatin kalian, tapi dia juga kita nggak bisa lihat dia. Jadi kalau pribadi kakak tuh doain kalau kalian tuh selalu sayang sama orang tua kalian, karena menurut kakak sayang sama Tuhan itu step pertama itu sayang sama orang tua kalian. Habis itu baru kalian bisa sayang sama Tuhan Yesus, karena kalau kalian tanya, orang tua kalian itu perwakilan kasih Tuhan Yesus di hidup kalian. Jadi kalau kalian nggak bisa hargain atau sayangin bener-bener orang tua kalian, sayangin Tuhan Yesus itu lebih sulit. Kayak kakak bilang tadi ya, ayo kita rekap. Yang pertama, Bapak Abraham itu taat, dia disuruh pergi ke tempat gak jelas, dia jalan. Dia nunggu 25 tahun gak pernah nagih-nagih janji Tuhan. Habis itu dia disuruh korbanin hal yang paling berharga, hal yang ditunggu-tunggu sama dia lakuin. Gak pernah ada perasaan mau nolak atau perasaan kok gini sih, enggak. Dia selalu ngelakuinnya sepenuh hati dia, gak ada setengah-setengah. Itu hal-hal yang pengen kakak ajarin buat kalian. Kenapa? Karena perjalanan kalian masih panjang, udah kakak bilang tadi kan. Kalian tuh perlu jadi pribadi yang nggak sama dengan dunia ini, nggak ikut-ikutan, taat dengan kita punya tuh pendirian kita masing-masing. Walaupun dari kecil kakak mau biasain kalian tuh punya sesuatu yang kak aku maunya ini, enggak. Kalian tuh harus mulai kayak berdoa, tanya Tuhan maunya apa. Nah kalau kalian udah bisa kayak gitu, kakak jamin bukan hal yang hal yang sulit untuk kalian dapat berkat. Dan kalau kalian memang udah pada tahap yang
bingung, kalian bisa tanya, mama, papa, aku harus gimana sih? Ataupun tanya sama kakak-kakak, atau misal kakak-kakak yang kalian percaya, misalnya ada Kak Yoel, Kak Heran, Kak Nova, kalian lebih dekat sama mereka, kalian mau tanya, kak aku kayak gini, aku harus apa ya? Nah kalian boleh tanya, jangan diem-diem doang, karena mama papa kan juga punya banyak kesibukan. Kakak pribadi akan luangin waktu kalau kalian memang perlu kayak gitu-itu. Kalau perlu nanya atau ada sesuatu dan perlu sesuatu yang, oh kayaknya kakak sekolah minggu bisa bantu aku nih. Nah jangan takut-takut adik-adik, buat teladan iman kita hari ini. Bapak Abraham, kakak percaya kalian bisa mendekati, maksudnya mungkin menyamai ketaatan Bapak Abraham itu susah karena kakak pribadi susah banget. Tapi kakak percaya kalian tuh punya keinginan besar untuk jadi seperti Bapak kita, Bapak Abraham, dan juga Bapak kita Tuhan Yesus. Nah, untuk minggu terakhir ini kakak tutup dengan tema tadi, dan ayo kita sekarang bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu sepanjang tahun 2020. Karena kami juga telah memulai kembali menyelesaikan bulan pertama tahun 2021. Bapak, kami percaya Tuhan tidak akan pernah angkat tangan dari setiap kehidupan kami, adik-adik yang kami kasih. Bapak, orang tua yang senantiasa mensupport adik-adik kami. Bapak, kami percaya Tuhan Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkati Bapak untuk bulan kedua, Februari, Maret, April, seterusnya sepanjang tahun 2021 ini. Adik-adik kami senantiasa dipenuhi dengan ketaatan yang luar biasa, kemampuan taat dari Bapak Abraham. Tuhan, kami percaya Engkau akan senantiasa menyertai adik-adik kami sampai pada kesudahannya. Kami percaya adik-adik kami akan menjadi orang yang lebih baik lagi hari demi hari, taat kepada orang tua siapapun itu, agar dia bisa menjadi orang yang taat akan Tuhan, beda dari dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengasihi adik-adik kami. Kami berdoa untuk mereka, untuk setiap kesehatan mereka Bapak. Apapun yang mereka sedang alami, Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang percaya dan telah diberkati Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. See you next month. Dadah.